Jangan banyak bicara, banyaklah mendengar. Karena ini adalah salah satu dari pribadi yang menarik. Ingat, tujuan kita adalah menarik peluang untuk datang kepada kita. So, banyak mendengar agar banyak informasi yang datang kepada Anda. Pribadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yayang. Dan terima kasih telah menyimak channel ini. Dan terima kasih telah subscribe channel ini. Jika Anda belum subscribe, silakan Anda subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda bisa mendapatkan info-info terbaru tentang pengembangan diri, mengenai uang, kekuatan pikiran, inspirasi bisnis dan sebagainya di channel ini ya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda. Bisa berupa pertanyaan, bisa berupa doa, agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Dan saya yakin semuanya adalah orang-orang yang positif. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, Mas Yayang, bisnis apa yang bagus? Bisnis apa yang terbaik untuk saat ini? Bisnis apa yang paling cepat menghasilkan uang? Bisnis apa yang bisa membuat kehidupan saya berubah? Wow, pertanyaannya banyak sekali seperti itu. Bagaimana cara melunasi utang dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang berbeda, yaitu adalah bagaimana caranya menarik peluang. Oke, karena rezeki itu akan datang ketika Anda bisa menarik peluang datang kepada Anda. Dan hanya orang-orang terpilih yang akan bisa didatangi peluang. Semoga Anda setelah menyimak video ini, Anda praktekkan video ini, dan banyak sekali video saya di channel ini, Anda bisa menarik peluang lebih kencang. Menurut saya, salah satu cara untuk menarik peluang lebih cepat adalah dengan menjadi pribadi yang menarik. Seperti apa Mas pribadi yang menarik itu? Jadi pribadi yang menarik adalah pribadi yang disukai banyak orang. Disukai oleh banyak orang gitu. Jadi tidak hanya orang tertentu yang suka Anda, tapi banyak sekali orang di kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan ke atas, semuanya menyukai Anda. Bagaimana caranya? Ada 5 tips di video ini ya, jangan di skip-skip karena ilmunya bisa jadi ada di tengah, ada di ini ya. Jadi simak terus. Yang pertama adalah Anda banyak mendengarkan. Banyak sekali orang itu suka bicara, suka ngomong terus, tapi mereka lupa untuk mendengarkan. Mereka lupa akan fungsi telinga. Ada 2 telinga ini yang artinya kita harus banyak mendengarkan. Pribadi yang menarik adalah pribadi yang dia itu mendengarkan orang lain, bukan banyak bicara. Kalau kita hari ini nyari orang yang banyak bicara, ada banyak sekali orang di luar sana. Tapi ketika kita mencari orang yang banyak mendengar, itu sangat minim sekali. Anda tahu psikolog? Psikolog dibayar mahal, dibayar tinggi karena mau mendengarkan. Nah, oke. Mungkin bisa dipahami dulu konsep ini. Jadi mulai hari ini teman-teman, salah satu ciri-ciri pribadi orang yang menarik adalah mereka mau mendengarkan orang lain. Mereka mau mendengarkan Anda. Bayangin ketika Anda ngobrol dan Anda didengerin sama orang, itu rasanya happy banget, bener gak? Dan Anda ngerasa, waduh nyaman sekali, enak sekali, dan Anda bisa cerita bla 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 dan dia mendengerin aja. Oke, jadi ketika Anda berhadapan dengan orang, tatap matanya dan dengan wajah tulus ya, Anda dengerin aja. Oh iya Pak, oh begitu Pak, oh iya. Oh ternyata begitu. Itu orang udah senang. Jadi jangan banyak bicara, banyaklah mendengar. Karena ini adalah salah satu dari pribadi yang menarik. Ingat, tujuan kita adalah menarik peluang untuk datang kepada kita. So, banyak mendengar agar banyak informasi yang datang kepada Anda. Yang kedua ya, menurut saya adalah orang yang menarik atau pribadi yang menarik adalah mereka yang kreatif. Mereka berbeda ya, mereka kreatif aja, mereka melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Dan ketika mereka bersama-sama, mereka akan kelihatan asik sendiri, mereka akan melakukan sesuatu yang baru, mereka kreatif, mereka bergerak, mereka kreatif. Tidak hanya dia melakukan hal yang sama dengan orang lain, no. Kalau Anda ingin menarik peluang, you have to do different things. Kamu harus nyobain segala sesuatu yang beda. Dan itu salah satu ciri orang menarik, kreatif. Jadi kreatif. Misalkan si dia tidak melakukan hal ini, Anda lakukan aja. Gitu ya. Istilahnya be different. Jadi orang yang berbeda. Nah, ini orang suka orang yang kayak gini. Para pengusaha kelas atas, mereka suka banget orang-orang yang kreatif kayak gini. Dan mereka tidak segan-segan, mereka mungkin nanti akan tanya kepada Anda, "Wah, ini kreatif banget." Kira-kira kalau misalkan saya tambahin modal gimana? Jadi peluang nanti akan datang ketika Anda melakukan sesuatu yang kreatif. Kalau Anda melakukan sesuatu yang biasa-biasa aja sama dengan orang lain, so, apa menariknya? Gitu ya. Jadi yang kedua adalah kreatif. Anda mesti kreatif. Yang ketiga ya adalah murah senyum. Oke, murah senyum ini artinya gini, bukan berarti kita di pinggir jalan terus kita senyum-senyum aja, bukan begitu. Artinya murah senyum dan ramah sama setiap orang ya, setiap orang. Kita nggak ngerti, misalkan ada orang yang ekonominya lebih lemah daripada kita, atau mungkin orang yang pendidikannya mungkin lebih rendah daripada kita nggak boleh ngeremehin dia. Kita harus terus senyum kepada mereka, kita harus ramah sama mereka karena ini attitude. Ya, attitude atau sikap.
Dan orang menyukai sikap-sikap seperti ini. Saya nggak ngerti berapa banyak saldo rekening Anda, berapa banyak uang di tabungan Anda, saya nggak ngerti. Tapi mari kita mikir ya, mari kita agak mikir dan kita menghargai orang lain. Caranya dengan senyum dan ramah. Oke, Anda akan terlihat tambah ganteng kalau Anda senyum. Anda akan terlihat tambah cantik kalau Anda senyum dan ramah sama setiap orang. Nggak peduli kastanya bro, nggak peduli kastanya, nggak peduli dia petani, dia apa, nggak peduli finansialnya masih di bawah Anda atau di atas Anda atau sama dengan Anda. Pokoknya Anda senyum, Anda ramah, itu akan membuat Anda berbeda dari orang lain. Jadi itu akan menarik peluang-peluang datang. Misalkan, wah saya suka nih sama orang ini, kenapa? Karena dia senyum terus, karena dia ramah sekali sama orang, so humble. Jadi sangat-sangat orang tuh seneng kerja sama orang yang ramah, nggak seneng sama orang yang beremutan ya. Ngapain gitu, males orang kerja sama orang yang suka cemberut, sama orang ngeremehin, sombong dan juga nggak suka gitu. Ketika Anda ingin menarik sebuah peluang, biasakanlah tersenyum pada semua orang ya, apapun kasta mereka. Dan siapapun Anda hari ini ya, Anda menghargai orang lain dengan ramah, dengan tersenyum. Yang keempat ya, ini nyambung dengan yang ketiga tadi, yang senyum ramah, yaitu adalah menghargai orang lain, tidak membeda-bedakan. Misalkan ada seorang tamu datang dan itu orang yang lebih sukses misalkan daripada Anda, jangan Anda bedakan dengan orang misalkan yang masih baru merintis atau tamu-tamu biasa, teman-teman biasa yang datang ke rumah Anda. Jadi samakan fasilitasnya gitu loh maksudnya. Misalkan nih Anda kedatangan tamu yang elit misalkan ya, Anda suguhi misalkan cappuccino ya. Ternyata ada teman Anda yang kurang sukses datang ke rumah, ya Anda sugih juga cappuccino gitu, samain gitu. Jadi menghargai siapapun, samakan aja, mereka kan sama-sama manusia juga gitu. Aliasnya ilmu menghargai orang lain ya, ini memang sangat sering dikatain oleh orang lain ya. Saya banyak orang cerita tentang ini, tapi dalam prakteknya banyak sekali yang kurang paham mengenai hal ini. Banyak orang yang memandang sebelah mata orang ketika finansialnya lebih lemah daripada dia. So, aku nggak setuju banget dengan hal ini. Jadi, untuk menarik peluang ya, justru ketika ini kan kita dapat pahala juga. Dan kadang mungkin kita bisa dengerin cerita mereka dan kita bisa menangkap, oh permasalahannya begini, oh gimana kalau saya bikin ini, akhirnya muncul peluang gitu ya, paham ya? Contoh misalkan saya sangat sering dengerin teman saya yang mau bisnis nggak punya modal gitu, saya sering denger. Dan ternyata saya ketemu sih masalah, oh ya gimana sih caranya bikin bisnis tanpa modal dan banyak orang yang ikut. Nah akhirnya ketemu nih sebuah peluang kayak gitu ya. Dengan kita banyak menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kita, sangat menghargai kita. Anda nggak perlu khawatir, misalkan Anda menghargai orang, ternyata orang tersebut cuek sama Anda, orang tersebut cemberut malah sama Anda. Kan kita sering nih, jadi kita berbuat baik sama orang, kita udah senyum, kita udah ramah, tapi ternyata orang itu jengkel gitu. Ternyata orang itu malah balesnya cemberut, malah melengos gitu ya, malah memalingkan muka. Apa sikap kita? Sikap kita santai saja, tidak apa-apa. Ketika kita udah melakukan hal itu, kita udah ramah, kita udah senyum, dan ternyata orang lain ternyata bertindak sebaliknya, so kita tetap rileks aja, tetap santai aja, tetap rileks. Yang penting kita udah melakukan hal yang baik, yaitu menghargai orang lain, senyum, dan ramah tadi ya. Oke, yang kelima adalah menjaga sopan santun. Ini kelihatannya mudah, tapi karena mungkin pergaulan yang hari ini sangat luar biasa, apalagi medsos gila-gilaan, banyak orang hari ini nggak punya sopan santun sama orang tua, sama orang yang lebih tua. Kalau di Jawa itu ada bahasa toto kromo inggil dan sebagainya. Jadi kalau boso itu ada, kalau kita sama orang tua itu beda gitu ya. Kromo inggil itu beda. Artinya sopan santun. Saya tidak peduli dengan orang yang lebih muda, dengan orang yang lebih tua, kita harus menjaga sopan santun. Gitu ya. Ingat, ketika Anda menghargai orang lain, dia akan menghargai Anda 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat. Oke, jadi Anda nggak akan rugi ketika Anda sopan sama orang. Dia akan sungkan. Berarti pernah ada kayak biasanya di stiker-stiker ya. Saya pernah sering lihat di toko-toko itu, Anda sopan, kami segan. Gitu. Anda nggak sopan ya, Anda tahu sendiri kebalikannya. Tapi ini bener-bener nih, ketika saya nggak bisaan banget sama orang yang sopan. Saya bingung gitu ya. Kuncinya adalah sopan. Ketika Anda sopan sama orang, peluang itu bisa datang lebih cepat. Anda sopan, Anda santun, tutur bahasanya dijaga, cara ngomongnya, pemilihan katanya diatur dan sebagainya. Ini penting banget. Nah, jadi ada 5 tadi itu akan benar-benar mendongkrak pribadi Anda menjadi diri Anda yang menarik. Dan ingat, pribadi yang menarik itu cepat diingat orang. Pribadi yang tidak menarik dilupakan orang. Pilih yang mana Anda? Anda ingin menjadi pribadi yang tidak menarik, yang biasa saja, yang seenaknya Anda sendiri misalkan, nggak peduli sopan santun dan sebagainya, atau Anda pengen menjadi pribadi yang menarik, di mana pribadi yang menarik ini akan lebih diingat orang. Anda nggak akan gampang dilupakan. Ini saya nggak ngomong faktor face, entah wajah Anda bagaimana, itu nggak peduli di sini. Yang di sini yang saya bahas adalah
kepribadian, dari hati, ya, jiwa, kepribadian. Karena kepribadian ini sangat-sangat penting ketika Anda bergaul, sangat-sangat penting ketika Anda menarik peluang. Saya nggak peduli seberapa kaya Anda, saya nggak peduli seberapa finansial Anda seperti apa, saya nggak peduli. Tapi ketika Anda memiliki 5 skill ini, saya akan sangat-sangat salut. Anda berarti adalah orang yang top gitu. Oke? Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman saya finansialnya tinggi, ininya minim gitu ya. Paham ya Mas saya? Paham kan? Nah, kepribadiannya kurang asik, kepribadiannya kurang asik gitu, kurang sopan. Ya bener dia kaya, mobilnya bagus dan sebagainya. Gitu ya, aku malas gitu. Kenapa? Karena kepribadiannya kurang asik gitu. Mending saya bergaul dengan teman-teman yang kepribadiannya asik, menarik, ya, sopan dan sebagainya. Itu saya malah bisa ngulik peluang dari situ. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan semoga bisa memberikan ya sedikit pencerahan atau apa ya. Silahkan tuliskan di komentar, saya tunggu komentar Anda. Oke? Jangan lupa tinggalkan komentar. Saya menunggu komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.